Oke, so kita lanjut ya ke uji kompetensi 9.2. Oke, 9.2 di sini soalnya adalah mencampurkan asam dengan basa. Oke, kita langsung mulai aja dari nomor satunya. Pada titrasi 50 ml CH3COH atau asam asetat ya, asam lemah 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Yang ditanya adalah tentukan pH larutan setelah penambahan NaOH. Yang A adalah 0 ml alias nggak ditambahin. Berarti karena nggak ditambahin, karena tidak ada penambahan basa kuat, otomatis pH yang kita hitung adalah pH si CH3COH ya. Jadi di sini untuk yang A belum ada reaksi. Jadi pH 50 ml CH3COOH 0,1 molar. Ya udah, karena asam lemah emang mau nggak mau kita harus pakai rumus, yaitu rumusnya adalah akar Ka dikali Ma. Oke. Ya udah, berarti H plusnya adalah akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 1. Nah, di sini ingat ya, kalau misalkan kita menghitung pH masing-masing itu mau seberapa banyak pun dia, selama tidak diencerkan, tidak dipekatkan, volumenya mau berapa aja, pH-nya tetap sama. Oke, H plus sama dengan, berarti ini adalah akar 1,8 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini H plusnya adalah akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Yaudah, berarti bisa kita simpulkan bahwa pH-nya adalah min log H plus. Berarti pH-nya sama dengan, ya langsung aja ya, 3 dikurang log akar 1,8. Oke, untuk yang A jawabannya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan diizinkan menggunakan kalkulator, ya langsung tinggal hitung aja log akar 1,8 itu berapa. Nanti tinggal 3 dikurang dari hasil log itu berapa. Ya udah. Cuman kalau untuk kalkulator saintifik langsung ditulis aja begini. 3 dikurang log akar 1,8. Nanti juga ada kok jawabannya ya. Oke, sekarang untuk yang B. Sekarang di B ini NaOH-nya sudah ditambahkan 25 ml. Berarti di sini kita harus ada reaksi ya. Jadi yang B adalah CH3COOH ditambah dengan NaOH, otomatis akan terbentuk CH3COONA ditambah dengan H2O. Dan ini adalah reaksi yang sudah setara. Nah, dan yang kita harus hitung adalah ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Dan yang kita hitung adalah molnya. Oke, berarti di sini untuk molnya kita bicara yang B dulu ya. Untuk CH3COOH itu sama dengan N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 dikali dengan 50. Berarti N-nya adalah berapa? Ini berarti 5 milimol. Dan untuk NaOH-nya, kalau kita hitung, N sama dengan M kali V, atau mungkin di mana ya? Nah, di sini aja deh. Untuk NaOH-nya dulu, berarti N sama dengan M kali V, berarti N sama dengan 0,1 kali 25. Berarti N-nya sama dengan 2,5 milimol. Ya udah, kita masukin. Ini 5 milimol, ini 2,5 milimol, ini belum terbentuk. Dan jangan lupa, cuman kalau udah yang biasa ngerjain, I think ini nggak perlu ditulis ya. 5 per 1 sama dengan 5, 2,5 per 1 sama dengan 2,5. Ingat ya, yang bagian yang orange ini sebenarnya harus kalian udah hatam banget, udah hafal banget lah hitungannya. Jadi tahapannya udah tahu, oh ini dibagi pasti bakal yang lebih kecil adalah yang habis gitu ya. Jadi ini yang habis. So berarti ini habis, maka bereaksinya ya 2,5 milimol. Berarti ini juga bereaksinya 2,5 milimol karena koefisiennya perbandingannya 1:1 ya. 2,5 milimol, ini 2,5 milimol.
Oke. So, di sini tersisa asam lemahnya 2,5 milimol dan terbentuk garamnya 2,5 milimol dan ada airnya 2,5 milimol. So, ya ini adalah kasus apa? Ya, kasus buffer asam. Berarti kita hitung adalah H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Tapi ingat, jangan lupa ya, garam yang kita pakai adalah yang lemah. Jadi ini kalau kita mau uraikan dulu ya, garamnya akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Kalau ini 2,5 milimol, maka si CH3COO-nya adalah 2,5 milimol. Dan yang kita pakai adalah yang ini ya. Ya udah, masukin langsung H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali asamnya adalah 2,5 per garamnya juga 2,5, maka H+-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti di sini pH-nya sama dengan min log H+. Nah, berarti langsung aja jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah 5 dikurang log 1,8. Pasti pH-nya naik ya. Oke, so kita langsung lanjut ya ke yang C. Untuk yang C ternyata ditambahkannya 50 ml ya. Oke. So untuk yang B sama A-nya kita hapus dulu karena otomatis pasti fix nggak bakal muat ya. Oke. So untuk nomor yang C, CH3COOH ditambah dengan NaOH akan membentuk CH3COONa ditambah dengan H2O. Sebenarnya reaksinya sama, cuman yang direaksikan berbeda. Nah, kalau yang direaksikan sekarang adalah CH3COOH-nya masih sama ya. Berarti N sama dengan 0,1 kali 50 sama, berarti ini adalah 5 milimol ya. 5 milimol. Terus kemudian kalau untuk NaOH-nya adalah N sama dengan M kali V, berarti N-nya adalah 0,1 dikali dengan 50. Berarti ini adalah 5 milimol. Oke, so tinggal kita masukkan ya. Oke, yaudah mula-mula reaksi sisa ataupun setimbang ya. Oke. Sorry. Nah, kita masukin 5 milimol, 5 mol, ini juga 5 mol, belum terbentuk, dan ingat jangan lupa ya, kita bagi dengan koefisiennya yang merupakan reaksi pembatas, dan ternyata sama-sama nih angka paling kecilnya. Ya udah berarti sama-sama habis. Maka bisa kita bilang yang bereaksi itu sebesar 5 milimol, 5 milimol. Ini juga bereaksi 5 milimol karena koefisiennya 1:1 semua ya. Maka terbentuklah 5 milimol garamnya dan 5 milimol air. So karena sama-sama habis, yang lemah sama yang kuat, maka ya ini termasuk hidrolisis ya. Hidrolisis apa? Hidrolisis yang sifatnya adalah hidrolisis garam yang bersifat basa. Kenapa? Karena terbentuk dari asam lemah ditambah basa kuat. Oke, berarti yang akan kita hitung adalah bukan H+-nya, tapi OH-nya. Yang rumusnya adalah akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Tapi di sini konsentrasi garamnya ingat ya, ini wajib yang lemah. Nah, tapi di sini konsentrasi garamnya sendiri aja kita juga belum tahu berapa. Jadi konsentrasi CH3COONa kalau kita bilang itu sama dengan molnya, ingat ya, M itu sama dengan N per V kan dalam satuan liter. Berarti atau N per V aja juga boleh.
Karena ini kan satuannya sama-sama mili ya. Ya udah, tinggal kita masukin 5/100. Dapat dari 50 tambah 50. Berarti konsentrasi CH3COONA-nya adalah 5/100 atau kita bisa bilang 0,05 molar. Tapi ingat, yang kita pakai bukan langsung 100% yang ininya. Kita uraikan. CH3COONA itu akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, di sini ini kan 0,05 molar. Ini 0,05 molar. Ini 0,05 molar. Yang dipakai adalah 0,05 molar yang di sini, ya. Oke. Yaudah, langsung kita masukkan. Ingat ya, kenapa yang dipakai CH3COO-? Karena kita mau pakai dari yang lemahnya, alias garam yang terhidrolisis. Berarti ini 10⁻⁴ per 1,8 kali 10⁻⁵ dikali dengan 5 kali 10⁻². Ya udah, konsentrasi H+-nya berapa tuh? Tinggal hitung. 5 dibagi dengan 1,8 berapa tuh? Ya kan? Terus habis itu langsung kita 5 dibagi dengan 1,8 adalah 2,78. Berarti ini akar 2,78 kali 10. Ya. Ini minus 16 dikurang minus 5 adalah minus 9. Atau kita bisa bilang OH-nya ini sebesar ya akar 2,78 kali 10⁻⁴. Berarti di sini langsung aja kita cari. Kan POH sama dengan min log OH-. Langsung aja berapa? Langsung kita tembak. Ya, jawabannya adalah untuk POH-nya 4,5 dikurang log log akar 2,78. Nah, untuk pH-nya berapa? Nah, pH-nya itu sama dengan 14 dikurang POH. pH-nya sama dengan 14 dikurang 4,5 dikurang log akar 2,78. Berarti pH-nya setara dengan 14 dikurang 4,5 berapa tuh? Ya, 9,5. Ya, 9,5 ditambah dengan log akar 2,78. Karena kita nggak pakai kalkulator, biarkan aja seperti ini, ya. Oke, so kita langsung lanjut ya. Yang gede kita hapus dulu ya. Jawaban yang C, karena udah pasti jelas nggak bakal muat juga. Jadi gitu ya. Hati-hati ketika kita mencampurkan asam dengan basa, apalagi untuk hitungan, karena bisa jadi kasusnya ada hidrolisis, ada juga buffer, ya. Oke, so kita hapus dulu untuk yang C-nya. Oke. Jadi jawabannya adalah 9,5 kali 9,5 tambah log 9,5 ditambah log dari akar 2,78, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke yang D. Nah, ini kita bikin dulu reaksinya ulang lagi ya. Ditambah dengan LaOH menjadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Ini mula-mula reaksi setimbang. Nah, oke. Nah, berarti kalau kita hitung ya, untuk CH3COOH-nya itu pasti sama ya. 0,1 kali 50 berarti N-nya adalah 5 milimol. Tapi tidak dengan basanya. NaOH sama dengan Nm kali V ya. Maka N sama dengan 0,1 dikali dengan 75. Berarti N-nya adalah 7,5 milimol. Ya udah, kita masukin.
5 milimol, 7,5 milimol, belum terbentuk. Jangan lupa dibagi dengan koefisiennya untuk menentukan reaksi pembatasnya. Dan ternyata yang paling kecil ini. Maka yang lemah habis ternyata. Nah, berarti udah jelas banget ya bahwa yang akan bereaksi habis adalah CH3COH sebesar 5 milimol. Karena perbandingannya 1 semua, 1:1 semua, berarti ini yang bereaksi 5 milimol semua. Dan ternyata ada sisa NaOH-nya sebesar 2,5 milimol, terbentuk garamnya 5 milimol, dan airnya 5 milimol. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana nih? Ya, ini bukan kasus asam, bukan hidrolisis ataupun buffer. Nah, ini kalau kita hitung, ya tinggal kita hitung adalah ya pH basa kuat atau pH NaOH-nya aja berapa. Ya, pH NaOH-nya itu berapa sih? Nah, ya udah. Berarti kita akan hitung OH-. Nah, tapi ingat, bagaimana kita mau nyari konsentrasi OH-nya tapi konsentrasi NaOH-nya aja belum tahu. Maka kita harus cari dulu konsentrasi NaOH-nya sama dengan ya M sama dengan N per V. Berarti 2,5 per 50 tambah 75. Berarti konsentrasi NaOH-nya sama dengan 2,5 per 125. Berapa tuh konsentrasi NaOH-nya? 2,5 dibagi dengan 125. Jawabannya adalah 0,02 ya. Oke, konsentrasi NaOH-nya adalah 0,02 molar. Oke. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus ya yang rumusnya OH- sama dengan valensi basa kali molaritas basa ya no problem. Ya, karena saya biasanya mengerjakan seperti ini ya. Na plus tambah OH-. Kalau ini 0,02 molar, pasti ini 0,02 molar. Maka yang kita hitung udah jelas banget nih ya. Dari sini kita dapat bahwa konsentrasi OH-nya aja udah langsung 0,02 molar. Ya, atau konsentrasi OH-nya itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Langsung hitung pOH-nya sama dengan min log OH-. Berarti pOH-nya sama dengan ya 2 dikurang log 2. Dan yang mau kita hitung adalah pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 2 dikurang log 2. Berarti pH-nya adalah 12 ditambah dengan log 2. Jadi untuk yang D jawabannya adalah 12 plus log 2. Jadi yang pertama, yang A sama yang D itu bukan kasus nggak kita kaitkan dengan garam, tapi untuk yang B dengan C itu kita kaitkan dengan garam ya. Oke, so kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 2. Oke, so kita hapus dulu ya untuk soal nomor 1-nya. Nah, yang jawabannya A sampai D. Nah, sekarang untuk nomor 2 juga sama, A sampai D. Sekarang juga sama, kasus soalnya adalah ada variasinya juga. Nah, oke, so untuk nomor 2 yang A. Katanya di nomor 2 ini pada titrasi 40 ml NH3 atau amonia 0,1 molar yang Kb-nya ini 10 pangkat min 5 ya. Dengan HCl 0,1 molar. Tapi tentukan nilai pH larutan setelah penambahan HCl sebesar So untuk yang A, karena tidak ditambahkan HCl alias HCl-nya itu 0 ml, maka yang akan kita hitung adalah pH dari 40 ml NH3 0,1 molar saja. Ya udah, karena termasuk basa lemah, berarti kita hitung adalah OH- sama dengan akar Kb dikali molaritas basanya. OH- sama dengan akar Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti untuk OH-nya itu sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 6.
Berarti OH-nya setara dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Berarti di sini kita punya POH-nya sama dengan min log OH min. Berarti POH-nya langsung kita tembak aja ya. 3 dikurang log akar 1,8. Nah, yang ditanya pH-nya ya, be careful. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Langsung aja tembak, berarti berapa? Ya, 11 ditambah dengan log akar 1,8 ya. Untuk perhitungan pH dan POH ya, secara rinci kalian bisa lihat kalau mau review lagi silakan lihat di bagian terkait dengan asam basa. Oke, sekarang yang B. Ditambahkan 20 ml. Nah, karena ada nambah dan maksudnya ada volume penambahannya, berarti untuk yang B ini pasti fix ada reaksinya ya. NH3 ditambah dengan HCl akan membentuk NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. Oke. So, apa? Ya, kita cari dulu dong molnya berapa. NH3-nya adalah N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 kali 40. Berarti N-nya adalah 4 milimol. Kemudian untuk HCl itu N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 kali volumenya 20. Berarti N-nya adalah 2 milimol. Langsung kita masukkan 2 milimol, NH4Cl-nya belum terbentuk. Dan jangan lupa dibagi dengan koefisiennya ya. Oke. Berarti karena sama-sama paling kecil, berarti gimana? Ya, salah, masa yang ini bukan 2 ya, ini 4. 4/1 ini 4, berarti ini 4 milimol ya. Nah, maka yang habis adalah yang si HCl. HCl-nya habis nih. So, pasti di HCl-nya bereaksi 2 milimol. Dan karena berhubung perbandingannya koefisiennya 1:1 semua, maka untuk yang bereaksi pasti sama semua. 2 milimol, 2 milimol. Maka tersisa di basa lemahnya 2 milimol dan terbentuk garamnya 2 milimol. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah ya, kasus buffer basa. Dan yang akan kita hitung adalah OH-nya. Yang rumusnya adalah apa? Ya, Kb dikali basa per garam. Dan ingat, garam yang kita pakai adalah garam yang dari lemah. NH4Cl ingat ya, ini kalau misalkan udah biasa sering ngerjain dan kalian ingat dan gak bakal lupa, sebenarnya ini gak ditulis juga gak apa-apa. Biasanya kalau yang bagi yang baru belajar tuh biasanya ini sering lupa nih tahapan seperti ini ya. Oke, ini 2 milimol, ini 2 milimol, ini 2 milimol. Dan yang kita pakai adalah yang ini. So, OH- sama dengan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali basa per garam. Basanya 2 milimol, per garamnya juga 2 milimol. Maka OH-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka POH-nya sama dengan min log OH-, yang artinya POH-nya setara dengan 5 dikurang log 1,8 ya. Oke, so itu untuk jawaban yang A dan B. Oke, sekarang kita akan lanjut yang ke C. Nah, apakah dengan penambahan 40 ml ini akan merubah pH-nya? Pasti berubah ya. Cuman besar pH-nya berapa? Ya, kita nggak tahu. Oke, yang C. Pasti ini ada reaksinya ya, karena ada penambahan. NH3 ditambah dengan HCl akan membentuk NH4Cl. Untuk mula-mulanya udah ada ya.
Jadi sebenarnya kalau misalkan ini pertanyaannya terpisah ya, of course kalian harus cari molnya masing-masing juga. Tapi karena ini masih satu soal dan molnya udah tertulis di sini, ya langsung masukin aja ya. 4 milimol berarti, nah untuk HCl-nya itu ini bukan 20 lagi ya, melainkan 40. Makanya di sini alangkah baiknya ya harus tulis ulang lagi ya, karena jangan sampai lupa kalau misalkan ternyata kondisinya sudah berubah. Oke, ini 4 milimol dan NH4Cl-nya belum terbentuk, dan kita bagi dengan koefisiennya dan ternyata sama, berarti sama-sama habis. Maka yang bereaksi sama-sama 4 milimol baik dari HCl, NH3 dan NH4Cl. Dan maka di bagian sisanya hanyalah terbentuk 4 milimol NH4Cl. Berarti kesimpulannya ini adalah ya hidrolisis garam yang sifatnya adalah hidrolisis garam yang bersifat asam. Karena basa lemah ditambah asam kuat. Atau penjelasan secara konseptualnya kalian bisa review lagi di materi tentang hidrolisis garam ya. Oke. So, untuk ini berarti H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Tapi di sini konsentrasi NH4Cl-nya aja belum ada kan. Bagaimana nyari konsentrasi garam? NH4Cl adalah mol per volume. Berarti 4 per 40 tambah 40. Jadinya konsentrasi NH4Cl-nya adalah 4 per 80. Berarti konsentrasi NH4Cl-nya adalah 1 per 20. Berapa tuh 4 per 80? Harusnya 0,05 ya harusnya ya. Oke, coba kita cek dulu. 4 per 80. Ya, 0,05. Oke, 0,05 molar. Ya udah, berarti jangan lupa ya, yang kita pakai itu adalah garam yang dari yang lemahnya, NH4+ tambah Cl-. So, di sini katanya 0,05 molar, pasti ini 0,05 molar dan semuanya pasti 0,05 molar. Karena koefisiennya 1:1:1. Tapi yang kita pakai adalah yang dari NH4+-nya ya. Oke. Langsung kita masukkan H+-nya adalah akar KW 10⁻⁴ per 1,8 kali 10⁻⁵ kali 5 kali 10⁻². Berarti H+-nya itu sebesar 5 dibagi 1,8 tadi 2,7 ya kalau nggak salah ya. 5 dibagi 1,8 ya 2,78 ya. Akar 2,78 kali 10 pangkat berapa? -9. Berarti H+-nya adalah akar 2,78 kali 10 pangkat -4,5. Maka bisa kita simpulkan bahwa pH sama dengan min log H+. Ya kan? Rumusnya kan begitu. Nah, kalau emang yang udah biasa ngerjain langsung aja tembak pH-nya adalah 4,5 dikurang log akar 2,78. Ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. So, untuk yang 2C jawabannya 4,5 dikurang log akar 2,78 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang D. Dan soal terakhir untuk uji kompetensi 9.2 ya. Nah, tapi di sini yang D untuk molaritas HCl-nya berubah lagi karena bukan pakai yang 40 melainkan pakai yang 60. Berarti jumlah molnya atau banyak molnya adalah 6 milimol. Oke, so langsung kita tulis persamaan reaksinya karena pasti ini direaksikan. NH3 ditambah dengan HCl akan membentuk NH4Cl
Mula-mula reaksi setimbang. Nah, oke. Di sini dikasih tahu ini 4 milimol, ini 6 milimol, ini NH4Cl-nya belum terbentuk, ya. Tinggal kita bagi 4 bagi 1 4, 6 bagi 1 6, maka yang akan habis adalah si NH3-nya. Ya udah, berarti yang akan bereaksi sebesar 4 milimol semua. Karena perbandingan atau koefisiennya kan sama semua ya. Maka secara perbandingan pasti sama semua. Maka tersisa 2 milimol di asam kuatnya dan terbentuk garamnya sebesar 4 milimol. Nah, karena di sini yang kuat yang tersisa, maka yang kita hitung adalah pH HCl yang 2 milimol ini. Tapi gimana kita mau ngitung konsentrasi H plusnya? Orang HCl-nya aja konsentrasinya aja belum tahu. Ya udah, konsentrasi HCl-nya adalah mol per volume. Berarti 2 per 40 tambah 60. Berarti konsentrasi HCl-nya adalah 2 per 100. Berarti konsentrasi HCl-nya adalah ya 0,02 molar. Dan ingat, kalau misalkan kalian mau nyari H plusnya secara rumus boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau pakai rumus, yang pakai rumus A dikali MA itu boleh. Nah, H plus tambah Cl min. Nah, berarti di sini, kalau di sini 0,02 gitu ya. Ini kan 0,02 molar. Ini 0,02 molar. Ini 0,02 molar. Maka yang kita akan pakai 0,02 molarnya adalah yang ini. Nah, ternyata H plusnya itu udah ketemu tuh. H plusnya adalah 0,02 molar, atau H plusnya setara dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Maka kita bisa langsung cari pH-nya sama dengan min log H plus. Berarti pH-nya sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 2, maka pH-nya adalah 2 dikurang log 2. So, yeah, that's the answer. Okay? So, kita akan lanjut ya ke uji kompetensi bab 9 yang versi campuran. Ya, itu terkait dengan teori dasar dari titrasi asam basa dan perhitungan seperti ini. Okay? See you on uji kompetensi bab 9.